Ya, pemirsa, BMKG mengeluarkan peringatan soal cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah pekan ini. Dan salah satunya Provinsi DKI Jakarta yang diprediksi mengalami angin kencang, hujan lebat serta fenomena hujan es. Sejumlah wilayah diprediksi dilanda cuaca ekstrim pada pekan ini. Salah satunya DKI Jakarta yang diprediksi dilanda angin kencang, hujan lebat hingga fenomena hujan es hingga tanggal 6 Mei. Cuaca ekstrim dipicu karena aktifnya gelombang atmosfer Kelvin serta suhu permukaan laut yang hangat di sekitar Indonesia. Cuaca ekstrim berujung bencana hidrometeorologi. Diprediksi melanda kawasan Aceh, Bengkulu, Sumatera Barat, Banten, dan Jawa Barat. Tak hanya itu, cuaca ekstrim diperkirakan terjadi karena sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim pancaroba. Panas terik di beberapa wilayah Indonesia dan juga fenomena heat wave atau gelombang panas yang melanda berbagai negara di Asia dan Asia Tenggara, seperti di Thailand dan juga wilayah Asia lainnya. Namun untuk wilayah Indonesia dapat kami sampaikan bahwa tidak terjadi fenomena gelombang panas atau heat. Yang terjadi adalah peningkatan suhu udara di beberapa wilayah Indonesia diakibatkan oleh gerak semu matahari dan juga minimnya tutupan awan dan juga minimnya hujan di beberapa wilayah Indonesia, terutama wilayah selatan seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk cuaca ekstrem ini meliputi seperti hujan lebat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang, kemudian fenomena hujan es dapat terjadi di masa peralihan ini, yang juga dapat menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan waspada dalam menyikapi cuaca ekstrim mendatang. Dari Jakarta, Sahreza Sanski, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ya, terkait mungkin dengan perubahan cuaca, kita harus ini juga ya, harus berjaga-jaga, entah itu kesehatan juga, harus cukup istirahat, karena seringkali kalau kita kerja, akhirnya jam tidur kita ini ya terganggu atau mengurang ya. Betul, dan jaga kesehatan ini selain istirahat cukup, Togi, kita juga harus olahraga rutin dan tentunya pastikan konsumsi makanan yang sehat. Nah, terkait dengan mungkin olahraga, ini pemirsa pengen tahu juga olahraga apa sih kosnya kita harus tetap sehat nih biasanya nih? Sebenarnya apa aja? Yang paling gampang mungkin jalan kaki ya, Togi ya. Jalan kaki selama setengah jam atau sejam kali ya. Betul, itu udah cukup kan olahraga bergerak sedikit. Apalagi kita yang kerjanya duduk, apalagi yang kantoran, itu mungkin harus banget jalan kaki. Nah, itu mungkin tips dari kita untuk selalu jaga kesehatan. Ini jangan sampai nanti kita sakit diakibatkan oleh ada cuaca buruk yang nantinya. Tapi semoga pemirsa semuanya ini tetap baik-baik saja ya. Ya pemirsa, waspada dan selalu awasi anak Anda, apalagi yang gemar bermain game online. Dan baru-baru ini polisi menangkap seorang pedofil yang mengincar korbannya setelah bermain game online bersama. Ya, dan pelaku ini membujuk rayu untuk mendapatkan foto dan juga video dari korbannya. YPS ditangkap petugas gabungan Ditreskrim Suspolda Jabar dan Bareskrim Polri di rumahnya di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pria berusia 27 tahun ini merupakan pelaku asusila yang mengincar anak di bawah umur. Modusnya dengan berkenalan dalam game online, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi pesan singkat. Setelah saling kenal, tersangka meminta korban mengirimkan foto dan video tak senonoh. Agar korban merasa iba, pelaku berpura-pura menyiksa diri. Pelaku kemudian ditangkap di rumahnya pada 29 April 2024 yang beralamat di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Penyelidikan dilakukan Polda Jabar karena korban berada di Tasikmalaya dan berada di wilayah hukum Polda Jabar. Tindak pidana kekerasan seksual 2024. Tersangka sering meminta foto berupa bagian kemaluan korban dengan menggunakan pakaian ketat dan celana dalam. Polisi masih terus melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motifnya. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.
Nah, ini atensi untuk para orang tua yang mungkin punya anak yang suka main game yang ya intinya kita harus tetap waspada untuk games apa aja atau enggak situs apa saja anak-anak ini mungkin ketika bermain game ya. Betul Togi, dan selain mungkin peran orang tua untuk bisa dengan cara membatasi waktu bermain. Ada juga sekarang untuk sosial media tertentu atau mungkin hampir semua sosial media itu ada mode ramah anaknya Togi. Jadi orang tua tuh bisa aplikasikan itu untuk memblok situs-situs yang mungkin berbahaya atau mungkin untuk anak di bawah umur ini masih belum cukup umur gitu, belum masanya untuk melihat konten seperti itu. Ya, karena sekarang itu kalau kita sosial media memang ini banget ya, terbuka banget, mudah untuk melihat situs-situs. Nah, ini mungkin perhatian oleh orang-orang tua harus tetap waspada terhadap game-game apa saja. Tuh nggak mungkin dia chatting sama siapa aja ya. Atau aktivitas apa saja di sosial media, pokoknya orang tua tuh wajib mengawasi anak-anaknya. Baik, kita ke informasi selanjutnya bisa. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menyoroti dampak negatif game online. Ya, dan Kak Seto meminta pemerintah untuk aktif melindungi anak-anak melalui berbagai regulasi. Banyaknya kekhawatiran para orang tua akan dampak permainan game online tentang kekerasan membuat Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi angkat bicara. Tanggung jawab melindungi anak dari dampak negatif game online yang mengandung kekerasan tidak hanya dibebankan kepada orang tua saja, melainkan tanggung jawab bersama terutama pemerintah. Pengaruh dari media sosial khususnya yang sering disebut sebagai Free Fire maupun game-game online yang lain, bahwa betul ada beberapa sisi positif untuk beberapa anak, misalnya melatih kreativitas dan sebagainya, tapi juga tidak sedikit yang justru berdampak negatif pada anak-anak, membuat anak menjadi agresif, menjadi mudah meledakkan dorongan-dorongan negatifnya, membanting handphonenya dan sebagainya, seperti yang cukup banyak disaksikan. Ya. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang juga Ketua Tim Pelaksana Harian Percepatan Industri Game Nasional, Sandiaga Uno, pemerintah memang telah memberikan perhatian mengenai dampak game online. Maka pemerintah tidak akan tegas untuk merekomendasikan agar game yang bisa membahayakan masa depan bangsa, anak-anak muda kita yang akan menjadi bekal kita menuju Indonesia emas ini harus ditindak dan disesuaikan. Dengan kajian ini, pemerintah berharap dapat membantu menanggulangi masalah kecanduan maupun dampak buruk game online pada anak-anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, harga sejumlah bahan pokok terus naik dan salah satunya harga telur ayam di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur yang tembus Rp30.000 per kilogram. Ya, kenaikan harga telur ini disebabkan banyaknya telur yang dikirim ke luar pulau. Kenaikan harga telur ayam terjadi di pasar tradisional Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Harga telur ayam melonjak Rp30.000 per kilogram yang sebelumnya Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan para pedagang. Sementara harga telur naik disebabkan banyaknya telur dikirim ke luar pulau meski stok masih aman. Rp30.000 ya? 30.000. Mulai kapan itu? Mulai 3 hari yang lalu. Sebelumnya 25, 24, 25. Naiknya banyak naiknya. Berapa naiknya? 5.000. Langsung 5.000? Biasa itu kebanyakan keluar pulau. Luar pulau ya? Kalau untuk stok ya? Stok aman. Stok aman ya? Selain telur, harga gula, minyak curah dan beras bulog juga mengalami kenaikan. Para pedagang berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ibu antre membeli sembako murah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, harga sembako yang lebih murah dibandingkan di pasaran menjadi alasan warga menyerbu pasar murah.
Puluhan mak-mak ini menyerbu gerakan pangan murah yang dilakukan Pemkab Bogor di halaman kantor Kecamatan Kelapa Nunggal. Mereka rela antri berjam-jam belanja di sini karena harga kebutuhan pokok di pasar kian mahal. Dalam kegiatan pangan murah ini, harga beras dijual Rp55.000 per 5 kg, padahal di pasaran Rp60.000 per 5 kilo. Gula pasir Rp15.000 per kilogram, sementara di pasaran harga gula pasir Rp19.000 per kilogram. Adanya gerakan pangan murah ini sangat membantu warga di tengah harga sembako masih tinggi. Kenapa Bu? Murah apa gimana Bu? Murah, makanya saya belanja di sini. Selisihnya berapa Bu? Belum di pasar. Ya lumayan, ada selisih banyak. Berapa itu? Biasanya kan sekilo Rp16.000. Di sini ada 5 kilo Rp55.000. Warga berharap kegiatan pangan murah ini terus berlanjut guna menekan inflasi harga sembako dan meminta pemerintah segera menstabilkan harga sembako. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainis melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi jelang Pilkada serentak. Partai Persatuan Pembangunan membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak lain. Ya, P3 juga mengapresiasi kenaikan kursi DPRD Provinsi di Jawa Barat. Hal itu disampaikan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono saat membuka kegiatan Rapim Wil DPW P3 Jabar di Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Mardiono mengaku kehadirannya guna memberikan semangat kepada para kader jelang pemilihan kepala daerah serentak. Ya, selain akan fokus jelang pilkada, P3 saat ini juga masih terus memperjuangkan hak suara pemilu legislatif yang diajukan lewat Mahkamah Konstitusi agar dapat lolos parliamentary threshold. Saya menyampaikan apresiasi penghargaan tentu yang setinggi-tingginya kepada Pak Ketua Wilayah Jawa Barat, kepada sekretaris dan seluruh jajarannya yang telah berhasil ya untuk meningkatkan perolehan suara Jawa Barat naik 100% ya, dari perolehan suara 3 kursi ya di pemilu tahun 2019 lalu sekarang mendapatkan 6 kursi. Menutup kemungkinan bahwa karena mungkin kader kita di daerah tertentu itu tidak ada yang ingin mencalonkan diri, maka tentu kita menerima kader dari lain ya untuk berkolaborasi berjuang di Partai Persatuan Pembangunan untuk mensukseskan pemilu kada bagi calon yang mencalonkan. Ya pemirsa, jelang Pilkada serentak 2024, PKS tidak menyiapkan Anies Baswedan untuk mengikuti kontestasi Pilkada DKI bulan November mendatang. Sementara itu, Golkar menyiapkan 2 nama, diantaranya Bobi Nasution di bursa calon Gubernur Sumatera Utara. Partai Kebangkitan Bangsa menyiapkan Luki Hakim untuk maju sebagai Bupati Indramayu. Meski Pilkada Jakarta baru akan berlangsung bulan November mendatang, namun partai politik seperti PKS sudah memiliki calon. Saat menghadiri halal bihalal di DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyebut 3 kadernya sedang dipersiapkan untuk memimpin Jakarta. 3 kader tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Presiden PKS Ahmad Syaiqo, dan Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Untuk sementara PKS tidak menyiapkan Anies Baswedan karena sudah dianggap sebagai tokoh nasional. Begini, ini kan sudah selesai acara ya. Ke depan ini kan kita juga ingin berbuat untuk bangsa ya. Kita kan sudah pengalaman dua periode di kemarin di luar ya. Jadi kalaupun bisa ke dalam itu juga positif. Di luar juga dalam tugas dari dalam untuk keluar itu juga positif. Nggak ada masalah. Kita juga ingin berbuat lebih maksimal. Dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal dan positif, baik dan profesional untuk berkontribusi. Gitu. 2 nama yang masuk bursa calon Gubernur Sumatera Utara diantaranya Bobi Nasution. Namun 2 nama tersebut baru mendapatkan surat penugasan dan masih perlu dievaluasi dan akan diputuskan 1 nama oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto. DPP Golkar Sumatera Utara akan mendukung siapapun calon gubernur yang akan direkomendasikan maupun bukan dari kadernya. Surat penugasan ini ya di kabupaten kota pun ada juga lebih dari 1 dan ada juga yang bukan kader Partai Golkar. Karena tidak juga menjadi masalah bagi kami.
Setelah mundur dari kursi Wakil Bupati Indramayu beberapa waktu lalu, artis Lucky Hakim berencana maju sebagai Bupati Indramayu melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Mengabdi pada saat waktu jadi Wakil Bupati ada banyak sekali janji-janji yang belum tercapai. Usai mendatangi Partai Kebangkitan Bangsa, Lucky Hakim segera membangun komunikasi dengan partai pendukung lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana gugatan PDIP terhadap KPU digelar secara tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta, Kamis siang. Ya, KPU sebagai pihak tergugat mempertanyakan objek gugatan yang dilayangkan PDIP. Sidang perdana dengan agenda persiapan pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum digelar PT-UN Jakarta secara tertutup. Tim hukum PDIP menggugat KPU ke PT-UN karena KPU menerima pencalonan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden berdasarkan peraturan KPU yang diubah tanpa melalui proses di DPR RI. Kuasa hukum PDIP Gayus Lumbung ini mengatakan PDIP sebagai partai pengusung utama Ganjar Mahfud menganggap Hakim MK tidak membuka ruang terhadap kaidah dan moral sehingga PDIP menempuh jalur lain melalui gugatan ke PT-UN. Kuasa hukum KPU Saleh menyebut hingga kini KPU masih belum mengetahui objek gugatan yang dilayangkan oleh PDIP. Tetapi kehidupan, dinamika dari hukum ini kan luas sekali. Kalau terbukti apakah iya ada kesakralan dari sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan? Dan siapa yang berhak membatalkan? Kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR itu diwakili oleh anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Iya, karena kami ini juga belum paham betul isinya juga apa. Itu kami juga cuma mengikuti di media, tapi itu kan bukan kemudian harus kita jadikan acuan kan. Karena apa yang disampaikan di media dengan tadi misalkan kami masih meraba-raba juga begitu. Ya, sayang sekali ya Indonesia kalah ya. Walaupun aku nggak nonton. Karena gini, kemarin pas nonton melawan sebelumnya lawan Uzbekistan kalah. Sebelum-sebelumnya aku nggak nonton lawan South Korea, lawan Australia menang. Nah semalam aku bikin mungkin nggak nonton ya. Biar menang. Biar menang, itu kalah ya. But it's okay, kita masih ada kesempatan lagi, ada kesempatan melawan Gini nantinya. Kamu nonton masih semalam ya? Aku nonton semalam dan seru banget itu pertandingan awalnya Indonesia itu memimpin kan Ogi. Jadi lewat gol yang dicetak oleh Ivar Jenner. Iya. Dan terus ternyata kita kebobolan sekali dan yang kedua kali itu di menit-menit terakhir. Mendekati akhir pertandingan. Jadi lumayan senam jantung kita sebagai supporter dan itu rame. Jadi Togi mungkin lain kali lawan Gini kita harus nonton. Nah mungkin nanti ya, karena kabarnya pun juga Indonesia melawan Gini ini rencananya itu di Paris. Tadi sempat kita baca juga, semoga kita menang lawan Gini nantinya dan supaya kita bisa masuk ke Olimpiade Paris 2024. Amin. Baik, kita informasi selanjutnya bisa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menilai meski kalah dari Irak, timnas telah menyuguhkan permainan berimbang. Ya, dan Menpora yakin timnas akan mampu melewati laga berikutnya melawan Gini tanggal 9 Mei mendatang. Hari ini kita tetap harus bangga dan apresiasi untuk timnas U23 kita. Tadi bisa kita lihat bagaimana para pemain sangat agresif dan mendominasi serangan juga, dan bagaimana kita lihat Hernando menahan berkali-kali tendangan dari Irak. Dan ini saya mengajak juga masyarakat tidak surut untuk tetap mendukung, karena kita masih ada satu pertandingan lagi yang bisa menentukan timnas U23 ke Olimpiade. Dan juga ini kita juga harus realistis, memang dari awal ketemu Irak juga bukan perjuangan yang mudah. Irak menempati posisi ranking di 50-an dan Indonesia di 130-an. Dan bisa kita lihat bagaimana permainannya sangat imbang dan bahkan potensi kemenangan timnas kita sangat besar.
Ya, sementara itu ribuan supporter bola dari Jabodetabek memadati kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat dini hari. Antusiasme dari para supporter ini mendukung timnas Garuda Muda begitu meriah dalam Piala Asia U23 2024. Ribuan supporter mengenakan jersey timnas Indonesia dan berbagai atribut pendukung memeriahkan nonton bareng laga timnas Indonesia melawan timnas Irak di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan nobar gratis ini digelar pihak panitia dengan menyediakan 6 layar Videotron yang berada di area Ring Road depan official Garuda Store dan juga Plaza Utara GBK. Selain gratis, pihak panitia juga melengkapi fasilitas nobar dengan menyediakan beanbag, toilet portable, dan juga sejumlah stand makanan dari berbagai UMKM. Dan kemeriahan nonton bareng di GBK berlangsung hingga detik-detik terakhir pertandingan.